Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, keluarga Handil. Memang asli dari Handil. Kali ini saya akan mereview pasar paralon saya yang saya pakai setiap kali saya mau berburu. Bentuk pasar paralonnya ya seperti ini, kawan-kawan. Ini saya tunjukkan ya. Nih, saya akan mereview dan saya akan mereview bagaimana sih bentuk paralon yang saya gunakan setiap saya berburu. Ya, kali ini kebetulan saya ada waktu untuk mereview apa-apa aja yang saya pakai waktu berburu. Sangat mudah, teman-teman. Kalau kita mau berburu ikan malam hari atau siang hari, tentu saja kan pasti kita memerlukan yang namanya alat ya. Apapun itu bentuknya pasti kita akan terus menggunakan alat. Tapi kenapa saya pilih pakai paralon? Karena memudahkan saya untuk menangkap ikan dengan jarak sekian meter dengan akurasi tertentu dengan hanya menggunakan daya tekanan angin, teman-teman. Bisa dilihat nih bentuknya seperti ini dengan hanya sebuah pipa dan sebuah selongsong laras yang berukuran 1 meter, dan saya gunakan ini untuk daya tekanannya itu berada pada pompa burung yang saya pakai, dan untuk pengurai angin saya memakai kran galon. Dan kran galon ini fungsinya seperti valve, dia bisa diputer. Kalau seandainya misalkan bocor, kita tinggal beli aja di toko bangunan, tinggal ganti sel sesuai ukuran dan bentuk yang sama. Dan untuk secara keseluruhan rangka-rangka dari tabungnya menggunakan pipa semua, teman-teman. Pipa. Dan untuk membantu sistem di lapangan, saya menggunakan kacamata Polaris. Kacamata Polaris ini kalau misalkan untuk secara tembus pandangnya bisa ngelihat ikan dari jarak sekitar 6-7 meter, jikalau kalau kita misalkan silau. Contoh seperti suasana yang ada di samping rumah saya ini. Contoh yang seperti itu, teman-teman. Ya, contoh dengan tema lapangan yang ada di samping ini, saya coba untuk pakai ikan kacamata. Karena posisi awalnya memang silau seperti itu. Ini kisaran jam 12. Jadi saya pakai kacamata terus biar berburu, karena mengurangi penglihatan yang tidak jelas dan kembali jelas dengan menggunakan kacamata Polaris seperti ini. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan. Nah, tinggal mengatur kefokusan kita aja untuk masalah berburu di lapangan. Karena pasar paralon ini saya tidak memakai teropong, karena saya tidak membuat teropong di bagian atasnya. Bagian atasnya kan biasanya pada senjata umumnya menggunakan untuk kedudukan teropong yang berukuran
360 begitu ya, contoh teropong-teropong lainnya dan red dot misalnya. Tapi kalau untuk dibuatkan bisa di bagian atas ini, tinggal kolaborasi dari teman-teman aja kalau misalkan mau membuatnya. Kenapa saya menggunakan tabung yang untuk variasi depannya bisa untuk menyimpan cadangan peluru, contoh ya, agak susah. Ini saya kan contoh nih, kalau misalkan ada problem di lapangan atau kehilangan amunisi, saya sudah membawanya. Di sini ada contoh amunisi ya, kita sambung. Jadi untuk bentuk pelurunya teman-teman, dengan laras sekian berukuran 6 mili, dan saya menggunakan peluru yang sesuai dengan ukuran dari 6 mili ini bahannya dari jeruji sepeda, dan dia mempunyai ruit di bagian sini teman-teman. Jadi kalau misalkan ikan gak bakalan lepas teman-teman, bisa tembus. Kalau untuk daya tekanan yang berlebihan bisa akan tembus dari badan ikan tersebut. Nah, jadi untuk cara menggunakannya kan sudah belum ada yang paham sebagian ya. Jadi kalau untuk peluru ini dimasukkan di area ujung sini, nanti untuk kalau misalkan roknya tidak sesuai nanti disesuaikan, dikecilkan sedikit supaya bisa didorong untuk masuk ke dalam. Bukan dari sini ya kawan-kawan, bukan, karena di sini sudah tutup mati, sudah dilem, jadi untuk tidak bisa lagi, karena ini berbedanya kan peluru senapan angin dan peluru pasar itu berbeda ya, kalau untuk berburu ikan dan untuk berburu yang secara liar, jadi menggunakan peluru yang seperti ini. Dan ini pun harus juga menggunakan tali PE yang bernomor 01, agak halusan dikit sama kayak benang jahit ya, tapi ini lebih kuat. Daya kilonya itu sekitar 8 kiloan atau 5 kiloan ya, yang paling minimal. Dan ini namanya sogrok. Nah, sogrok ini dia fungsinya untuk mendorong peluru. Nah, ini bahannya itu dari kawat sisa rem-rem sepeda. Jadi untuk bahan-bahannya ini kan dari kawat sepeda. Nah, jadi di sini ada berapa alat sih yang saya pakai. Nah, jadi secara keseluruhan ada laras, ada pipa yang berukuran dari masing-masing 3/4, ada yang 1 dim, dan menggunakan dari bawaannya si galon ini ada drat. Jadi dimasukkan di sini, dilem. Jadi di sini juga ada drat juga. Dan ini untuk pompa tidak mungkin ini tetap awet. Paling untuk yang diganti biasanya sel kalau ada kebocoran. Sama halnya sama kayak fungsi senapan angin pada umumnya ya. Karena itu pada waktu ada kebocoran biasanya di sel. Tapi kalau kita bisa menggunakannya itu insya Allah tetap awet. Nah, untuk secara lapangan saya juga membawa biasanya ada untuk kamera ini holder dada teman-teman. Ya murah aja kalau untuk di online, kisaran 50-an ya, sampai 60-70 begitu, tergantung jarak ya. Ini holder untuk kamera ya, cocok untuk kalian yang untuk pemula youtuber. Nah, jadi di sini kalian cukup menggunakan pompa sekitar 20 atau 25 kali. Kalian sesuaikan dengan jarak yang kalian inginkan, dengan daya tekanan yang kalian inginkan. Di sini bisa kalian atur. Yang penting kalian menyesuaikan secara di lapangan itu harus berhati-hati dan tetap jaga keselamatan kalian pada saat berburu teman-teman. Karena ikan di lapangan kan kita tidak menduga, jadi apa-apa kan biasanya kita khawatirnya peluru ini nyasar kemana ya kan.
Maka dari itulah, supaya peluru ini tidak hilang, kita menggunakan tali. Nah, talinya pun juga harus panjang, yang kisaran 50 meter. Siapa tahu kan senapan kita ini berburunya bisa lebih dari 30 meter. Jadi kita masih ada saldo tali sekitar 20 meter. Jadi aman. Jadi tidak ikutan lompat yang ininya untuk menjerat si tali ini. Jadi untuk bobotnya juga kisaran 1,5 ya, 1,5 lah, 1 kiloan lebih kalau untuk bobot. Lebih ringan daripada senapan angin pada umumnya. Oke, salam review untuk teman-teman pasar paralon Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kawan-kawan seluruh pasar paralon Indonesia. Dan khususnya untuk teman-teman, mohon bantu dukungannya untuk tetap subscribe channelku Keluarga Handil dan bantu support dari kalian semua. Semoga channel ini bisa tetap saya bangun dan penyemangat saya untuk setiap harinya untuk beraktivitas dan melatih kefokusan. Ini adalah sistem outdoor untuk olahraga lapangan, karena saya menggunakan hal yang semuanya itu dari limbah dan limbah. Jadi teman-teman bantulah untuk subscribe channel saya dan komen, like, share, and bagikan ke teman-teman yang ingin belajar dan mereview juga. Oke, see you next time. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.